Oke, baik, sudah jam 15.45. Mari kita mulai acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan mengadakan acara diskus skripsi dengan tema perjuangan kaum Islamis melawan sekularisme Turki tahun 1960 sampai 2002, kebangkitan Islamisme Turki era sekularisme tahun 1960 sampai 2002. Pada sore hari ini saya akan dibantu oleh Mas Zufar. Mas Zufar, silakan menyapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sore ya, sore ini. Baik, kemudian narasumber kita pada sore hari ini yakni Mas Fahmi Rizal. Sebelumnya saya akan bacakan CV tentang beliau dulu. Nama lengkap Fahmi Rizal Mahendra, merupakan alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Beliau aktif menulis di web-web keislaman seperti IB Times, Islami.co, Nurwala, dan Kureta dengan tema-tema sejarah Islam, peradaban, dan sufisme. Kemudian ada beberapa karya beliau yang sudah dipublikasi di media. Di antaranya adalah di ibtimes.id, Islami.co, Nurwala, yakni tentang sufisme dan Ottoman di Nurwala pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2021. Kemudian di Islami.co dengan tema komitmen melarang khilafah pemerintah Turki, kami setia pada sekularisme, dipublikasikan pada tanggal 3 bulan Agustus 2020. Kemudian 3 Maret 1924 ketika kekhalifahan Islam berakhir, dipublikasikan di IB Times pada tanggal 3 bulan April 2021. Kemudian ada beberapa karya beliau juga, masih banyak. Mas Fahmi ini minat kajiannya di Turki Utsmani dan Turki modern, Islam dan politik, sufisme dan peradaban Islam. Pendidikan terakhir, Mas Fahmi lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sejarah Peradaban Islam tahun 2021. Tema sore hari ini tentang sekularisme Turki, yang mana kita tahu Turki ini sebelumnya dikenal dengan dinasti, kemudian berganti dengan sekularisme. Nah, itu gimana itu? Dari dinasti berubah jadi sekularisme dalam waktu yang singkat. Mungkin nanti Mas Fahmi bisa dijelaskan. Kemudian fenomena apa saja yang muncul ketika setelah dari dinasti menjadi sekularisme, pemberontakan, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini saya persilakan Mas Fahmi 30 menit untuk menyampaikan materi. Bentar, Mbak. Ini suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Dengar, tapi kurang jelas. Oh iya, sebentar. Mau share presentasi dulu. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Siap Pak, sudah Pak. Agak keras Mas suaranya. Segini dengar ya? Dengar ya segini? Ya, dengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Bal Institut ya atas terselenggaranya seminar atau diskusi pertama hari ini, dan semoga untuk selanjutnya itu akan ada kegiatan-kegiatan yang menarik atau yang positif lainnya sehingga Mustaqbal Institut ini
bisa bermanfaat dan berkesinambungan Amin. untuk langkah selanjutnya. Amin. Amin. Untuk selanjutnya saya minta kirim Al-Fatihah ya untuk dosen kita atau guru kita yang kemarin wafat atau meninggal dunia, Pak Aziz Abdul Medan, di mana beliau juga merupakan guru kita dan dosen kita. Dan saya di titik ini, mungkin juga teman-teman di titik ini juga ada jasa dari beliau, sehingga beliau itu akan mendapatkan manfaat atau pahala, sehingga ilmunya yang disampaikan itu bermanfaat. Al-Hadiyah binati Sholih Al-Fatihah. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi pertama itu adalah kebangkitan Islamisme Turki pada era sekularisasi 1960 sampai 2002. Yang mana yang ini adalah merupakan skripsi saya atau tugas akhir saya pada prodi sejarah peradaban Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saya sudah saya tulis sejak tahun 2020 dan disidangkan Insyaallah. Langsung yang ini yang pertama. Ini adalah alasan mengapa saya mengambil studi ini atau judul ini. Yang pertama adalah sekularisme Turki masih kuat. Jadi Turki mempunyai sejarah Islam yang kuat atau yang kukuh pada masa dinasti Ottoman, yang mana berdirinya 1300 sampai 1223 ketika Turki merdeka, dan 1924 ketika kekhilafahan dihilangkan, di mana Islam menjadi sentral pada posisi Turki Utsmani atau di dinasti Turki Utsmani, sehingga Islam sangat melekat kuat pada dinasti Turki Utsmani. Dan pada era Republik Turki atau Turki modern pasca dideklarasikannya kemerdekaan Turki pada 29 Oktober 1923, Turki menjadi berubah secara cepat dan mengadopsi nilai sekularisme yang mengadopsi sekularisme bentuk Perancis atau sekularisme radikal atau asertif. Lalu yang kedua, melacak genesis politik Islam Turki, di mana Turki pada masa transisi atau pada masa pasca Republik mempunyai politik Islam, pernah dipimpin oleh salah satu partai politik Islam, dan pada tahun 1995 sampai 1998 sebelum akhirnya dibubarkan. Ini tadi sudah saya sebutkan ya, pada Turki mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 9 Oktober setelah melalui berbagai pesta penting yang menandai berdirinya Republik ini. Mustafa Kemal Atatürk terpilih sebagai presiden pertama Turki dan mengubah namanya menjadi Republik Turki. Ini 6 pilar Kemalisme atau sekularisme ya. Yang pertama ada republikanisme, nasionalisme, populisme, statisme, sekularisme, revolusionisme. Yang pertama adalah republikanisme, adalah suatu paham di mana Turki sudah tidak memakai nama kekhalifahan, jadi mengubah namanya menjadi Republik Turki. Nasionalis Turki di sini adalah maksudnya pada masa Turki Utsmani itu kan rakyat-rakyat itu dipecah menjadi beberapa kelompok atau agama yang disebut milet. Misalnya agama Yahudi itu disebutnya milet Yahudi, agama Kristen disebutnya milet Kristiani, dan Islam mempunyai institusi sendiri. Dan ketika Turki pecah atau hancur pada masa Perang Dunia Pertama, populasi masyarakat Turki terpecah-pecah, sehingga membutuhkan sebuah ideologi yang menyatukan bahwa hanya ada satu Turki, yaitu nasionalis Turki, yaitu orang-orang yang berbahasa Turki, entah itu
agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam itu tetap dalam satu undangan nasionalisme Turki atau Turkisme. Lalu ada populisme. Populisme adalah sama seperti nasional, ada yaitu sebuah paham seperti Mustafa Kemal mengatakan bahwa siapakah rakyat orang Turki? Orang Turki adalah orang yang bangga menyebut dirinya menyebut dirinya seorang Turki tanpa menyebut asalnya atau agamanya. Misalkan dia berasal dari Arab, dia bukan orang Turki, tetapi ya orang Arab. Dia beragama Kristen entah di mana pun ya dia beragama Kristen, tapi populisme adalah mengandung bahwa saya ini misalkan orang Turki dan beragama Islam. Lalu statisme adalah satu paham ekonomi liberal di mana Turki pada masa Atatürk membuat kebijakan ekonomi liberal sehingga membuka jalur perdagangan ke Eropa. Lalu sekulerisme adalah inti dari ajaran atau paham ideologi sekulerisme sendiri yang nanti akan kita bahas. Lalu revolusionisme adalah suatu paham di mana revolusionisme artinya itu cara-cara penerapan sekulerisme di Turki. Maksudnya gimana? Jadi Turki sendiri itu menganut sekulerisme yang radikal atau asertif bahasanya. Mendasar. Sekulerisme Amerika. Jadi sekulerisme Turki itu menyontoh sekulerisme yang ada di Prancis. Jadi diterapkan cara dari atas ke bawah atau top down. Jadi dijalankan secara radikal. Lalu ini Sebentar, Pak. Ini jejak-jejaknya ya, Pak ya? Ya. Luar biasa. Ya. Bentar. Ini dia yang minta. Saya lanjut ya. Ya. Lalu kebijakan sekulerisme Turki. Pertama dia itu sekulerisme politik, di mana politik dalam hal ini adalah langkah pertama adalah menghapuskan institusi khilafah, di mana khilafah dihapuskan pada 3 Maret 1924, sedangkan Turki merdeka itu 9 Oktober 1923. Jadi sekulerisme itu dilaksanakan secara bertahap, tidak secara langsung, dan berjalan selama bertahun-tahun. Lalu sekulerisme sosial keagamaan. Jadi di sini adalah seperti yang kita tahu, misalkan kita pernah mendengar bahwa azan diganti dengan menggunakan bahasa Turki. Bahasa Turki, ya. Atau Al-Quran tidak ada bahasa Arab, jadi diterjemahkan atau ditulis dengan bahasa Turki. Lalu sekulerisme hukum adalah pengadopsian undang-undang atau hukum Eropa, di mana pada sekulerisme ini Atatürk mengadopsi undang-undang Italia, Swiss, dan Jerman. Jadi undang-undang Islam atau syariat itu dihapuskan dan diganti dengan undang-undang Eropa. Lalu sekulerisme warisan dan kebudayaan. Ini seperti, jadi pada Turki Utsmani itu penggunaan bahasa Arab atau penulisan, misalnya dalam konteks Indonesia itu menggunakan huruf pegu. Itu kan huruf pegu kan kalau di sini kan kita tulis itu bahasanya kayak gitu. Nah, pada Turki Utsmani itu mempunyai huruf sendiri. Itu namanya kod Turki ya, huruf Utsmani, Turki Utsmani. Jadi pada sekulerisme Turki huruf-huruf itu semua dihilangkan seperti bahasa Arab, bahasa Persia, dan digantikan dengan huruf alfabet. Pego itu yang Arab gondol itu, Pak ya, yang bahasa Jawa gitu ya. Benar ya? Yang bahasa Arab tapi bacanya pakai bahasa Jawa itu ya, benar ya? Ya benar. Jadi di Turki Utsmani itu ada, ya kalau pernah lihat ya, seperti di internet, misalkan di Instagram itu, misalkan ada manuskrip yang namanya yang misalnya kan bahasa Turki Utsmani,
itu memang tulisannya Arab, tapi bukannya berbahasa, tapi bukan berbahasa Arab, tapi berbahasa Turki. Cuma ditulis dengan bahasa Arab. Oh. Nah, itu diganti dan diganti dengan alfabet. Lalu pengenalan kalender. Misalkan Turki Utsmani dulu menggunakan kalender Hijriah, lalu pada masa ini dikenakan kalender Georgia atau kalender Masehi sekarang yang digunakan. Lalu pada kebudayaan, kebudayaan mulai memperkenalkan kebudayaan Barat seperti penggunaan topi, menggantikan topi kopiah merah itu seperti yang kita tahu di gambar-gambar, itu digantikan dengan topi Eropa yang bentuknya bundar. Lalu mengganti hari libur ternyata itu Jumat dan diganti dengan hari Minggu. Awalnya dari Turki itu ya, untuk masalah hari libur itu, akhir pekan ya. Ya, Iya, itu kan, iya. ya, sekarang disebut gitu, Mas. Lalu sekarang bangkitan Islamisme Turki, pertama adalah pemberontakan Said Nursi. Said Nursi adalah, jadi gini, Said Nursi itu berasal dari Anatolia, berbatasan dengan kalau sekarang itu mungkin Iran, Baghdad, Iran atau Irak, di daerah perbatasan. Jadi Said Nursi itu memberontak karena apa? Karena pertama yang sudah jelas adalah kekhalifahan itu dihapuskan. Jadi tidak ada lagi, menurut Said Nursi itu suatu pembentukan atau suatu seperti komunitas untuk menyatukan umat Islam. Lalu yang kedua adalah sama, jadi ingin ingin merestorasi kembali kekhalifahan. Jadi pemberontakan Said Nursi ingin ya kembalikanlah khilafah, jadi gitu kurang lebih saja. Tapi naasnya Said Nursi ditahan oleh pemerintahan Turki. Ada kekuatan waktu itu Pak ya, Said Nursi itu? Ada, pernah memberontakan pada tahun 1925, jadi tapi ya tetap gitu kan, itu kan apa ya, jadi kan Said Nursi ini kan sebenarnya kan masyarakat desa. Jadi gini, sekulerisme Turki itu berfungsi atau berjalan, tetapi hanya pada masyarakat perkotaan, bukan ke masyarakat pedesaan. Jadi pemberontakan itu asalnya dari masyarakat pedesaan. Karena apa ya? Karena itu kan karena tidak sekulerisme itu tidak sampai masuk kepada masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua, partai Islam ya. Jadi yang pertama adalah Milli Nizam Partisi. Nah, lalu yang kedua Milli Selamat Partisi. Ini Reva ya, yang tengah ini Fazilah sama Sa'adat. Jadi gini, singkat saja. Jadi ini itu satu kesatuan. Maksudnya apa ya? Ini itu berkesinambungan. Jadi gini, Milli Nizam Partisi artinya itu Partai Tatanan Nasional. Kalau Indonesia Partai Tatanan Nasional itu adalah partai Islam pertama setelah sekulerisme itu dijalankan. Tetapi naas hanya bertahan kurang lebih 2 tahun. Milli Nizam Partisi itu berdiri 1970, dibubarkan 1971, tapi langsung anggotanya itu mendirikan partai lagi, yaitu Milli Selamat Partisi, yaitu pada 1972 sampai 1980. Kurang lebih kalau Milli Selamat Partisi itu diartikan seperti Partai Keselamatan Nasional. Nah, dalam perjalanan Milli Selamat Partisi itu pernah mengikuti pemilu pada 1994 dan 1997. Berbeda dengan Milli Nizam Partisi itu belum pernah mengikuti pemilu. Lalu setelah Milli Selamat Partisi dibubarkan, itu sama anggotanya itu mendirikan partai lagi atau Partai Reva. Partai Reva ini mencatatkan kesuksesan pada di Republik Turki modern, berdiri pada 1983 sampai 1997, sama-sama dibubarkan. Pada 1995 Partai Reva Partisi itu memenangkan pemilu nasional. Sebelumnya pada 1994 Partai
Reva Partisi memenangkan pemilu pemilu kota, lalu 1995 Reva Partisi memenangkan pemilu di nasional sehingga menguasai parlemen. Lalu nasibnya sama juga, dibubarkan pada 1997. Lalu para anggota Reva Partisi mendirikan partai lagi atau partai Fazilet atau partai kurang lebih partai kebijaksanaan artinya. Jadi mantan anggota Reva Partisi itu mendirikan partai lagi Fazilet pada 1990 dan dibubarkan lagi pada dibubarkan pada 2001. Lalu partai Fazilet sama juga dibubarkan juga sama pemerintah Turki dan mendirikan partai lagi atau partai Saadet. Partai Saadet itu kurang lebih partai, artinya itu partai kebahagiaan kan. Ini kan dari bahasa Arab, Saadet atau kebahagiaan Saadet. Iya. Jadi Kebahagiaan. partai Saadet itu masih ada sampai sekarang. Nah ini, jadi ketika Fazilet Partisi partai kebajikan dibubarkan, itu terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan tradisionalis dan golongan reformis. Golongan tradisionalis sampai sekarang. Ya, golongan tradisionalis ini mendirikan partai Fazilet, ini tipe ya, ini mendirikan partai Saadet yang ada masih sekarang, tetapi tidak pernah memenangkan pemilu. Sedangkan golongan reformis yang itu ada Presiden Turki sekarang itu kan, dari AK Parti kan, itu mendirikan partai Fazilet bernama Abdullah Gül dan bertahan hingga sekarang. Jadi ini itu kan gerakan yang ada di dalam Turki. Lalu ini adalah gerakan yang datangnya dari luar negeri atau gerakan eksternal. Seperti ini, yang pertama yang kiri ini, orang yang memakai surban putih itu namanya Kaplan atau gerakan Kaplan. Dia menamakan gerakan Kaplan. Gerakan Kaplan ini orientasinya seperti gerakan teroris lah, bisa dikatakan teroris karena apa? Karena sempat menyerang atau mengebom mausoleum itu apa artinya? Kira-kira seperti patung ya, patungnya Atatürk itu ditabrakkan dengan pesawatnya oleh anggota Kaplan. Nah, Kaplan sendiri ini itu ingin mendirikan negara Islam Anatolia. Jadi gerakan Kaplan, nanti ada gerakan lagi namanya itu Wisblo Turki, sama orientasinya sama, itu seperti mendirikan negara Islam atau ingin menerapkan syariat Islam atau yang lain sebagainya, itu sama-sama mendapatkan tekanan dari militer Turki, karena militer Turki sendiri itu adalah merupakan guardian atau pelindung dari sekulerisme Turki. Lalu yang kedua adalah Miligorus. Miligorus itu sederhananya adalah gerakan pemikiran. Miligorus itu artinya pandangan nasional. Jadi Miligorus ini itu embrio pertama dari partai-partai tadi sebelumnya. Jadi sebelum ada partai MNP atau Milinizam Partisi itu cikal bakalnya itu adalah Miligorus. Jadi Miligorus ini sebuah gerakan atau sebuah komunitas lah, kita katakan komunitas think tank atau pemikiran yang berfokus pada orientasi Islamis seperti anti Zionisme, anti Israel, dan anti PBB dan lain sebagainya. Ini sama. Sekarang ini faktor-faktor ya, ini kurang lebih faktor. Jadi gini. Ada orang sufinya itu. Ya ini Mas, saya coba paparkan. Iya. Siap. Lanjut, Pak. Kebangkitan Islamisme Turki itu tidak bisa dilepaskan dari kaum tarekat atau kaum sufi. Asal masalahnya dari mana? Dari tarekat Naqsyabandiyah. Jadi tarekat Naqsyabandiyah itu masuk
Turki pada 1400-an bersamaan dengan Timur Leng menyerang ke Anatolia. Jadi Tarekat Naksabandi ini kan berasal dari Asia Tengah, dari Uzbekistan, datang kerajaan ini datang ke Turki atau ke Anatolia untuk ya bersama-sama. Jadi ketika Timur Leng datang itu para anggota Naksabandi itu juga datang, lalu berkembang pada masa pada tahun 1900-an itu muncul seorang syekh atau pemimpin spiritual. Itu kan tarekat kan dipimpin oleh seorang syekh sufi atau seperti tuan besarnya nih. Seperti guru, itu namanya. Mohon maaf untuk tidak nyamannya. Sebentar lagi ini Zoom akan mati karena ada sedikit kesalahan teknis. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Setelah itu bisa join lagi. Setelah Zoom mati langsung bisa join lagi. Oke, siap Bu. Jadi ini gimana? Dilanjut atau nunggu dulu? Dilanjut aja dulu aja Pak. Nanti kalau mati kita tinggal join lagi. Oh ya, kita lanjut ya. Jadi pada tahun 1900 itu muncul seorang guru namanya